Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Gandhi Puji Mulyoto pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman, hubungan negara dan warga negara adalah suatu hal yang pasti dan saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Antara hubungan negara dan warga negara tentu terdapat hak dan kewajiban dari warga negara itu sendiri. Maka untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya hubungan ini, maka kita perlu memahamkan dalam 4 konsep pembelajaran kita. Yang pertama, bagaimana kita akan membahas tentang pengertian negara itu apa, bagaimana bentuknya, bagaimana negara itu terjadi. Yang kedua adalah bagaimana pengertian dari warga negara, siapa itu warga negara, dan bagaimana cara memperoleh dari warga negara. Yang ketiga adalah bagaimana hak dan kewajiban itu dalam negara yang mengatur hubungan dari negara dan warga negara. Yang terakhir adalah kita membahas tentang bagaimana harmonisasi antara hubungan negara dan warga negara sehingga mewujudkan negara yang maju dan warga negara yang memiliki partisipasi yang baik terhadap negaranya. Nah, kita perlu memahami bersama ya teman-teman. Maka ayo kita belajar bersama tentang bagaimana konsep dari pengertian tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dari negara. Negara menurut definisinya adalah suatu organisasi dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Artinya, negara memiliki sebuah aturan yang melindungi segenap warga negaranya. Dari pengertian ini mampu mendefinisikan bahwa negara adalah suatu wadah dalam membentuk atau mengelompokkan individu-individu dalam bentuk suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep unsur-unsur dari sebuah negara. Yang pertama, unsur dari sebuah negara haruslah terdapat rakyat, kemudian wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan hubungan dengan negara yang lain, dan yang terakhir adalah pengakuan kemerdekaan suatu negara dari negara yang lain. Nah, ini untuk mewujudkan bagaimana tujuan dari negara itu, mulai dari bagaimana menjalankan ketertiban umum ya, karena dalam interaksi manusia dengan manusia satu dalam suatu wilayah itu membutuhkan sebuah aturan. Nah, aturan ini adalah negara yang menjamin, negara yang menegakkan. Kemudian bagaimana negara mampu memperkuat hubungan dengan negara yang lain sehingga mampu memperluas kekuasaan terhadap perekonomian yang mampu meningkatkan perekonomian di suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana menemukan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan bersama antara seluruh warga negara yang ada dan negara itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana hak dari negara. Yang pertama, negara memiliki hak untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negara ini untuk hadir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kedamaian antar interaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini adalah hak yang di undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah menjelaskan bahwa segala sumber kekayaan, ya, sumber daya yang untuk untuk hidup hajat hidup orang banyak maka harus dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah memaksa setiap warga negara untuk taat kepada hukum yang berlaku. Jadi semua sama di mata hukum. Nah,
dan semua akan menjalani proses hukum ketika melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang sudah dibuat atau disepakati. Nah, aturan dan undang-undang yang dibuat oleh negara tentu untuk mengatur negara-negara supaya menjadi warga negara yang baik, dan ketika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang adil. Nah, tentu dalam pembuatannya peraturan dan undang-undang itu bukan serta-merta murni dari usulan negara, ya, dalam hal ini adalah pemerintah, namun masukan dari masyarakat, sehingga undang-undang ini juga mampu dilaksanakan oleh masyarakat karena memang sesuai dengan keinginan atau tuntutan juga dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dari negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa negara melindungi tidak hanya wilayah Indonesia, namun juga warga negara yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya. Misalnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri kemudian mendapat suatu permasalahan, maka negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara tersebut selama warga negara tersebut sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengandung arti bagaimana setiap sumber daya alam yang banyak, ya, itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, ya. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, melalui pendidikan. Pemerintah hadir untuk memberikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negara di Indonesia. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, hal ini menjadikan gambaran bahwa posisi Indonesia selalu berada di tengah, ya, dan tidak memberikan hasutan untuk terjadinya peperangan, namun lebih pada posisi untuk menciptakan kedamaian, ya. Yang kelima adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan kepercayaan. Jadi tidak ada pemaksaan negara terhadap warga negara untuk memeluk suatu agama, ya, atau keyakinan yang dianutnya. Jadi negara meskipun memberikan aturan, ya, untuk mengatur warga negara, namun juga memberikan kebebasan terhadap pilihan terkait agamanya, terkait tempat tinggalnya, proses pendidikannya, ya. Jadi memberikan kebebasan kepada warga negaranya. Selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban negara tentang bagaimana pendidikan yang menjadi hal prioritas dalam membentuk suatu warga negara, karena warga negara yang berpendidikanlah negara itu akan bisa maju dan negara itu bisa berkembang lebih baik. Maka bagaimana dalam undang-undang kita mengatur bagaimana pendidikan ini mendapat porsi yang besar, ya. Kurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara adalah untuk pendidikan. Dan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, sehingga pendidikan ini menjadi prioritas bagi negara dalam mengembangkan warga negaranya, dan itu didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang terdapat atau terkandung dalam Pancasila sebagai jati diri dari bangsa Indonesia. Kewajiban selanjutnya adalah negara tidak hanya memajukan pada sektor pendidikan, namun juga memajukan pada sektor kebudayaan, ya, kemudian juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan dari kebudayaan nasional. Dan negara harus menguasai, ya, cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan
hajat hidup orang banyak. Ini mengandung arti bahwa negara harus memberikan perannya untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang itu berpotensi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Negara juga memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kewajiban negara selanjutnya adalah negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya ada kesetaraan, ya, ada kesamaan, semua sama di mata hukum, semua sama di mata negara. Ya. Setiap orang juga sekarang kan sudah mendapatkan jaminan kesehatan sosial, ya, jaminan ketika di PHK, jaminan ketika memperoleh pendidikan, ya. Jadi jaminan-jaminan ini adalah bentuk kewajiban dari suatu negara. Negara juga bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak, ya. Jadi ketika terdapat misalnya daerah yang jalannya rusak, jembatannya terputus atau belum ada, maka warga negara wajib menyampaikan kepada pemerintah agar pemerintah atau negara memberikan fasilitas, ya, dalam pembangunan tersebut atau perbaikan jalan tersebut, ya. Jadi bagaimana negara ini hadir untuk juga memberikan fasilitas tidak hanya pendidikan tapi juga kesehatan, fasilitas pelayanan umum, sehingga warga negara merasa aman dan terlindungi di negaranya. Selanjutnya kita akan membahas konsep tentang pengertian dari warga negara. Nah, pengertian dari warga negara ini terdapat dua definisi, ya. Yang pertama, definisi dari rakyat, di mana rakyat itu adalah semua orang yang tinggal di dalam suatu wilayah kekuasaan negara dan tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Artinya semua orang dianggap rakyat ketika berada di suatu negara tersebut, ya. Dan yang kedua adalah penduduk. Penduduk adalah mereka yang memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan peraturan negara yang bersangkutan dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok dalam wilayah negara tersebut. Ini mengandung arti bahwa ketika seorang manusia bisa dikatakan seorang penduduk adalah ketika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan negara, dan barulah mereka diperkenankan untuk memiliki tempat tinggal untuk tinggal atau hidup di negara tersebut. Definisi selanjutnya adalah tentang bukan penduduk. Bukan penduduk itu mengandung arti bahwa manusia atau seseorang yang berada di suatu wilayah negara untuk sementara, ya. Jadi tidak bermaksud untuk tinggal untuk selamanya, jadi hanya untuk mungkin transit atau mungkin untuk berwisata, ya, atau untuk hanya bekerja, itu dikatakan sebagai bukan penduduk. Nah, dari tiga konsep dari rakyat, penduduk, dan bukan penduduk, maka kita dapat merumuskan bagaimana sebenarnya pengertian dari warga negara. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain dalam hal ini harus memenuhi syarat yang ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang. Nah, ini mengandung arti bahwa setiap warga negara asing bisa jadi ketika di Indonesia bisa berubah warga negaranya, dan itu diatur dan sah sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara memperolehnya, kita akan mempelajari pada slide selanjutnya.
Definisi berikut ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana konsep dari warga negara ya. Jadi bagaimana warga negara ini mulai diakui sebagai warga Indonesia ya tentu ketika negara ini lahir atau negara ini berdiri, yaitu pada 17 Agustus 1945 itu baru dikatakan sebagai warga negara Indonesia karena waktu mulai berdirinya negara kita. Nah, sebelumnya dikatakan apa, Pak? Sebelumnya dikatakan sebagai rakyat Indonesia atau rakyat bangsa Indonesia. Jadi belum berdirinya suatu negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang azas-azas kewarganegaraan. Azas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, azas kewarganegaraan umum dan azas kewarganegaraan khusus. Azas kewarganegaraan umum dibagi menjadi empat. Yang pertama azas berdasarkan keturunan dan azas berdasarkan perkawinan. Yang ketiga azas kewarganegaraan tunggal dan azas kewarganegaraan ganda. Azas kewarganegaraan umum yang pertama adalah azas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Hal ini mengandung arti bahwa warga negara seseorang itu tergantung dari orang tuanya. Jadi orang tuanya misalnya Indonesia, maka anaknya otomatis nanti akan mendapat warganegaraan Indonesia. Nah, yang kedua ya, adalah azas daerah kelahiran. Jadi bagaimana status kewarganegaraan seseorang itu ditentukan negara tempat kelahirannya. Misalnya orang tua A, B ini berkunjung ke negara Malaysia misalnya. Ketika berkunjung di negara Malaysia, ibunya ini melahirkan. Nah, si anak maka dapat menentukan kewarganegaranya ikut orang tuanya atau ikut negara ketika dia lahir itu. Artinya dia bisa mendapat warga negara Malaysia. Selanjutnya adalah kewarganegaraan tunggal. Ya, asas kewarganegaraan tunggal ini ditentukan karena terdapat satu kewarganegaraan dari setiap orang. Jadi setiap warga negara itu bisa memiliki satu kewarganegaraan, dan beberapa negara juga ada yang mensyaratkan ya, misalnya di Indonesia itu harus punya satu kewarganegaraan saja, tidak boleh dua kewarganegaraan. Nah, ini berbeda dengan azas yang selanjutnya yaitu azas kewarganegaraan ganda, di mana azas kewarganegaraan ganda ini bagi anak-anak yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya ketika dia lahir di Jerman, nah dia bisa mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang orang Indonesia, atau di mana dia negara tersebut dia dilahirkan di negara tersebut, ya, misalnya di Jerman. Jadi dia bisa memiliki dua warga negara Indonesia dan warga negara Jerman. Nah itu setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang konsep kewarganegaraan ini. Selanjutnya adalah azas kewarganegaraan khusus, di mana azas kewarganegaraan khusus ini diperoleh ketika seseorang pertama azas kepentingan nasional ya, karena dianggap penting dapat membantu nasional, misalnya seorang atlet ya, warga negara asing, kemudian lama di Indonesia ya, ini lebih banyak contohnya pada pemain sepak bola yang dari dikontrak dari warga negara asing, tinggal lama di Indonesia, memenuhi syarat, kemudian naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah azas perlindungan maksimum, dan ini untuk melindungi misalnya imigran-imigran yang di negara asalnya terdapat konflik, kemudian ke Indonesia untuk melakukan mengungsi ya. Nah itu untuk mendapat perlindungan agar tidak terjadi kekerasan, maka negara berhak memberikan kewarganegaraannya kepada imigran tersebut. Kemudian yang ketiga, azas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, azas kebenaran summatif, azas non-diskriminatif, azas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, azas keterbukaan, ya, azas publisitas. Jadi bagaimana setiap
kewarganegaraan yang diperoleh ini harus mengacu kepada asas kewarganegaraan secara khusus maupun asas secara umum. Kita bisa melihat contoh untuk memahami konsep dari kewarganegaraan. Misalnya dalam negara A penganut asas berdasarkan orang tua atau perkawinan. Refli adalah warga negara A dan Tamara adalah warga negara A. Refli dan Tamara kemudian menikah lalu berdomisili di negara B. Negara B menganut azas berdasarkan tempat kelahiran. Kemudian lahirlah anak dari Refli dan Tamara di negara B. Nah, menurut negara A, Refli adalah warga negaranya karena mengikuti warga negara dari orang tuanya meskipun berdomisili di negara B. Sementara di negara B, Rama adalah warga negaranya karena mengikuti tempat kelahirannya. Meskipun Rama adalah orang tuanya adalah warga negara A. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa Rama memiliki dua status kewarganegaraan atau tripartit. Masalah status kewarganegaraan yang kedua adalah tanpa kewarganegaraan. Hal ini timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait, seseorang tidak dapat diakui sebagai warga negara manapun. Maka kita bisa melihat contohnya, misalnya negara C menganut azas berdasarkan perkawinan. Romi adalah warga negara C, Maudi adalah warga negara C. Romi dan Maudi menikah lalu berdomisili di negara D. Negara D menganut asas berdasarkan kelahiran. Lahirlah Reza, anak dari Roni dan Maudi. Menurut negara D, Reza tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negara D. Menurut negara C, Reza tidak diakui sebagai warga negaranya karena tidak lahir di negara C. Dengan demikian, Reza mempunyai status tanpa kewarganegaraan. Jadi bagaimana kelahiran seorang anak itu juga tergantung bagaimana negara itu. Lalu bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bagaimana seorang warga negara bisa memperoleh warga negara Indonesia dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun dan sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan surat bertempat tinggal di wilayah Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, karena Indonesia menganut konsep kewarganegaraan tunggal. Yang keenam, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, membayar uang pengwarganegaraan ke kas negara. Pernyataan menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan. Hal ini diatur dengan syarat-syarat. Pernyataan dilakukan oleh warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia di hadapan pejabat Indonesia. Yang kedua, pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
maka akan diberikan kewarganegaraan Indonesia. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Misalnya ini banyak kasus adalah atlet sepak bola. Nomor 5 adalah penetapan pengadilan anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada di tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Artinya warga negara asing kemudian beralih warga negara Indonesia dan memiliki anak, maka anaknya bisa menjadi warga negara Indonesia. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia bisa terjadi ketika seorang warga negara Indonesia ini yang pertama memperoleh kewarganegaraan yang dari negara yang lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan yang lain. Karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, jadi ketika ada orang yang memiliki dua kewarganegaraan, maka dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, sudah menikah dan menetap di luar negeri. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk ke dinas tentara asing dan yang jabatannya dalam negara dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing, dan bagian dari negara asing tersebut tidak diwajibkan tetapi turut serta memilih pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara yang asing. Artinya dia menjadi melepas warga negara Indonesia ketika dia berdinas untuk negara asing, kecuali sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari Presiden. Yang keenam adalah mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara yang lain atas namanya, jadi dia tidak hilang warga negaranya. Kemudian yang ketujuh, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu telah berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ini dengan tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bersangkutan. Padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi atau tanpa kewarganegaraan sehingga hilang dari warganegaraan tersebut. Yang kedelapan adalah menikah dengan warga negara asing jika hukum negara asal suami atau istri mengharuskan kewarganegaraan mengikuti suami atau istri. Ya, ketika warga negara Indonesia menikah dengan warga negara yang lain, ada ketentuan negara yang mengharuskan harus mengikuti warga negara si calon, maka hilanglah kewarganegaraan tersebut. Cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang telah hilang: pertama, mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur naturalisasi karena dia telah hilang warganegaranya. Yang kedua adalah apabila kehilangan warga negara karena tempat tinggal di luar negeri secara 5 tahun berturut tanpa pemberitahuan dan memperoleh kewarganegaraan,
dapat mengajukan permohonan tanpa prosedur naturalisasi kepada menteri atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam ini bisa menyampaikan kepada duta besar yang ada di Indonesia yang ada di luar negeri. Yang ketiga, apabila kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan dengan negara asing, warga negara asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kembali apabila putus hubungan perkawinan yang dimaksud, artinya cerai dengan warga negara asing tersebut, maka dia bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali. Selanjutnya kita akan membahas konsep harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Artinya hak itu adalah sesuatu yang melekat dengan manusia. Jadi ketika lahir, seseorang itu pasti memiliki hak yang harus dia dapat ketika dia lahir, ketika dia menjadi seorang anak, ketika dia menjadi seorang dewasa, ketika dia menjadi seorang orang tua, ya, ketika dia hak ketika dia meninggal, itu ada hak yang mengatur, ada hak yang diberikan kepadanya atau kepada manusia tersebut. Selanjutnya adalah tentang wajib atau kewajiban, adalah beban yang diberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun pada prinsipnya, yang dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ini artinya kewajiban atau sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang memberikan kewenangan. Nah, dalam hal ini adalah negara. Jadi bagaimana kewajibannya, hal yang harus didahulukan oleh pemegang hak sebelum mendapatkan hak itu. Lalu mengapa diperlukan harmonisasi antara kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Kita perlu memahami bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan negara dan warga negara. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Jadi hubungan ini saling terkait dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Meskipun segala aspek kewajiban asasi manusia sejumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung hak asasi manusia tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban. Jadi ini adalah saling terkait, ya, saling terhubung satu dengan yang lain. Antara hak dan kewajiban ini selalu beriringan bersama. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Meskipun dalam realitanya hak dan kewajiban warga negara dan negara ini mengalami dinamika yang terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam masa-masa Undang-Undang Dasar 1945 karena amandemen. Melalui proses amandemen yang terjadi perubahan undang-undang yang menyertainya, jaminan akan hak hidup warga negara dan negara dengan segala dinamikanya berdampak pada terpenuhinya keseimbangan harmonis antara hak dan kewajiban negara dan negara. Jika kita melihat dalam Undang-Undang Dasar
45 versi amandemen, pasal-pasal yang terdapat dalam hak sebenarnya menganut atau merumuskan tentang hak peradilan pada anak, hak kesehatan, hak kesempatan dan perlakuan sama terhadap seorang warga negara. Sementara pasal-pasal tentang kewajiban adalah bagaimana kewajiban peradilan pada anak, kewajiban kesehatan, dan kewajiban hubungan industrial. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dasar dari bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan, hal ini tertuang dalam pembukaan pada alinea 1. Sedangkan hak dasar sebagai seorang warga negara itu tertuang dalam pasal-pasal dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, pasal 32, pasal 33 sampai dengan pasal 34. Sementara kewajiban dasar sebagai seorang warga negara tertuang dalam pembukaan pada alinea 1 dan pembukaan pada alinea 2, pembukaan pada alinea 4, serta pasal-pasal dalam batang tubuh yaitu pasal 23, pasal 27, pasal 30, pasal 35, pasal 36 yang tertuang dalam ayat A dan ayat B. Salah satu contoh gambaran dari pasal yang menghubungkan antara negara dan warga negara kita bisa melihat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak, di mana warga negara akan memperoleh timbal balik dari negara berupa pemanfaatan pajak melalui hasil dari pembangunan. Nah, ini tergambar bagaimana kewajiban dalam pasal 23 ayat A mewajibkan setiap warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa pemanfaatan pajak untuk hasil pembangunan, fasilitas-fasilitas umum, misalnya jembatan, jalan raya, tol, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34, termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan hak dasar dari manusia. Hal ini tergambar dalam bagian berikut adalah contoh ketika seorang warga negara yang taat membayar pajak, maka dia akan memperoleh bagaimana fasilitas struktur, subsidi pangan, BBM, transportasi massal, kesehatan masyarakat, pendidikan, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan hidup. Ini adalah salah satu manfaat dari ketika seorang warga negara taat membayar pajak. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan negara dan warga negara. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana hubungan warga negara dengan negara adalah ketika manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, berinteraksi, misalnya dalam siklus perekonomian, saling membutuhkan antara daerah satu dengan daerah lain, saling berkaitan, maka sesungguhnya bahwa manusia ini yang ada di Indonesia adalah manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Interaksi hubungan manusia dengan yang lainnya itu adalah membutuhkan aturan atau regulasi dari pemerintah sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat, dan ketertiban ini maka akan memunculkan timbal balik atau saling membutuhkan antara manusia dan negara sebagai saling keterkaitan dalam membangun negara yang lebih maju. Maka kita dapat menyimpulkan bagaimana warga negara dan negara saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keterkaitan ini akan menimbulkan harmonisasi dalam proses penyelenggaraan negara. Artinya
sangat dibutuhkan peran warga negara yang aktif, yang mampu mendukung setiap kegiatan-kegiatan, setiap proses yang diselenggarakan oleh negara. Maka kita sebagai generasi muda dalam wujud mengembangkan konsep hak dan kewajiban, kita perlu memahami secara betul apa hak kita dan bagaimana kita memperoleh hak kita, dan bagaimana kewajiban kita, dan bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, konsep ini tentu teman-teman tidak hanya dipahami secara teori, tapi juga harus mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menjalankan haknya dan juga menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga teman-teman bisa memahami konsep dari hubungan negara dan warga negara serta hak dan kewajiban dari seorang warga negara. Semoga teman-teman bisa memahami dan mampu mempraktekkan. Saya akhiri pertemuan kita pada video kali ini. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.